Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kakak Rea dalam Impa Online kita pada pagi hari ini ya adik-adik. Nah, sebelum Impanya mulai, Kakak mau nanya nih, apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Kakak selalu berharap agar adik-adik selalu dalam keadaan yang sehat ya adik-adik. Nah, sekarang sebelum Impanya mulai, Kakak pengen adik-adik yang ada di rumah siapkan Alkitabnya. Kemudian setelah adik-adik menyiapkan Alkitabnya, adik-adik berpakaian yang rapi. Kemudian adik-adik ciptakan suasana yang hening di ruangan sekitar adik-adik, agar Impanya dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Nah, sekarang kalau adik-adik sudah siap, Kakak ajak adik-adik untuk masuk ke dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Kau dapat memberkati adik-adik kami, agar Impa ini dapat bisa berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kakak ajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian dengan judul Tuhan Kau Memanggil Aku. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah online via YouTube. Nah adik-adik, adik-adik sehat? Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari adik-adik kita siapkan Alkitab, kita siapkan alat tulis, dan kita siapkan hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari adik-adik kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu, kami dapat melalui minggu demi minggu dengan penuh sukacita. Tiba saatnya di pagi hari ini, di hari Minggu, kami dapat beribadah melalui via online. Tuhan Yesus, berkatilah adik-adik layan dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap bersemangat, tetap tekun di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, siapkan hati kami, supaya kami dapat mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab pada minggu hari ini terambil pada Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mari adik-adik kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya."
Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema kita pada minggu hari ini yaitu menjadi pembawa damai. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa arti kata damai? Ya, damai adalah suatu yang tenang, yang ada damai sejahtera, ada sukacita, tidak ada keributan, tidak ada kekacauan, artinya sunyi senyap. Nah, damai di dalam kehidupan kita harus membawa damai. Pembawa damai, ada yang tahu pembawa damai seperti apa? Ya, pembawa damai adalah orang-orang yang bisa menjadi contoh yang baik, orang-orang yang bisa menjadikan orang lain itu bersukacita dan bisa membawa damai. Artinya bisa mendamaikan orang-orang. Contohnya siapa? Contohnya Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, Tuhan Yesus adalah pembawa damai bagi dunia ini. Nah, setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti memiliki hati yang damai dan hati yang penuh sukacita. Damai itu tidak berpura-pura, adik-adik, dan tidak bertengkar. Nah, gitu. Nah, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi pendamai bagi dunia ini. Karena dunia ini penuh dengan dosa, penuh dengan orang-orang jahat. Jadi Tuhan Yesus datang untuk memperdamaikan dunia ini. Nah, adik-adik, pada ayat yang ketiga di pembacaan kita di Yesaya pasal 2 ayat 3 yang berbunyi, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, adik-adik, maksud dari ayat ini yaitu mari kita datang kepada Tuhan, yaitu Tuhan adalah sumber damai, Tuhan adalah rumah Allah Yakub, dan rumah Allah Yakub ini disebut surga. Nah, adik-adik, surga itu di mana? Surga itu ada di awang-awang sana dan ada di dunia ini. Contohnya nih, saat kita bersukacita, tidak ada keributan, nah di situ surga datang. Di situ adalah surga dunia. Kenapa dikatakan surga dunia? Karena masih terletak di dunia. Mari adik-adik kita berdoa ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu, mampukanlah kami supaya kami dapat meneladani setiap firman-Mu dan menjadikan kami anak-anak terang di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bimbinglah kami supaya kami tetap taat di dalam jalan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan firman-Mu ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami atau saudara kami atau adik-adik layan yang sedang mengalami pertambahan usia. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah mempertambahkan usianya yang baru supaya mereka dapat tetap setia dan taat kepada Engkau. Tuhan, berkati adik-adik layan dalam belajar, apapun yang adik-adik kerjakan, Tuhan berkati dan jadikanlah adik-adik ini memiliki nilai yang baik di dalam sekolahnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati juga adik-adik layan yang akan menerima rapot, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga para orang tua yang sudah bekerja berjerih lelah untuk adik-adik, Tuhan Yesus berkati.
dalam pekerjaannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jaga bangsa dan negara kami supaya bangsa kami tetap kuat di dalam Kau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati orang-orang yang terkena bencana, orang-orang yang terkena virus. Tuhan berkati mereka, Tuhan beri pemulihan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan barusan, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan ya adik-adik. Adik-adik boleh menyiapkan dulu persembahannya. Setelah persembahannya telah adik-adik siapkan, kakak ajak adik-adik untuk menyanyi dengan judul Bersyukur kepada Tuhan. Shalom adik-adik. Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan dan juga amplop. Lalu, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IAMPA dan bulan pengumpulan persembahan di depan bagian amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong ke mama papa untuk menyimpan uang persembahan yang nantinya mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik tiap akhir bulan ke gereja. Mama papa bisa memasukkan uang persembahan ke kotak yang sudah disediakan di ruang konsistori gereja. Atau mama papa bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik, jangan lupa ingatkan mama papa untuk mengumpulkan uang persembahan setiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Shalom adik-adik. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal Pelkat PA 2021. Untuk Natal kali ini, Kakak Layan akan membagikan bingkisan Natal. Nah, untuk mendapatkan bingkisan Natal, ada beberapa syarat yang harus diikuti adik-adik. Yang pertama, adik-adik harus mendaftarkan diri ke Kakak Layan melalui Kak Gebi dan harus mengikuti ibadah Zoom Natal PA pada tanggal 26 Desember 2021. Adik-adik bisa minta bantuan mama papa untuk mendaftarkannya di nomor WA Kak Gebi berikut ini. Paling lambat pada hari Sabtu 11 Desember 2021. Lalu yang kedua, adik-adik harus membuat aktivitas. Untuk kelas TK dan Batita, aktivitasnya foto adik-adik bernuansa Natal. Untuk kelas kecil dan tanggung, aktivitasnya membuat kartu ucapan Natal. Aktivitas adik-adik kelas Batita sampai tanggung kemudian diposting ke Instagram dengan hashtag berikut ini. Adik-adik dapat memposting aktivitas adik-adik di Instagram paling lambat pada hari Sabtu 25 Desember 2021.
aktivitas adik-adik yang sudah diposting selanjutnya akan ditukar dengan bingkisan Natal yang akan diantarkan oleh kakak Layan kepada adik-adik. Dan syarat yang terakhir, adik-adik harus ada di rumah saat kakak Layan akan mengantarkan hadiah ya. Selain itu, kita juga akan memberikan pujian melalui virtual choir PA dengan lagu Alam Raya Berkumandang. Untuk deadline pengiriman video yaitu pada hari Minggu 19 Desember 2021 ke Kakak Rea melalui WhatsApp. Ditunggu ya adik-adik. Kakak Layan berharap banyak adik-adik yang dapat mengikuti perayaan Natal nanti. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang setelah adik-adik memberikan persembahan, kakak ajak adik-adik untuk satu di dalam doa ya, untuk mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada kesempatan pagi hari ini, kami anak-anak-Mu telah memberikan sebagian dari apa yang kami miliki ya Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan, terkhusus untuk di gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum impanya berakhir, kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu lagi nih. Kita nyanyi dengan judul Cinta Akan Yesus. Nah adik-adik, tiba saatnya kita di ujung ibadah kita. Nah adik-adik, tetap melakukan protokol kesehatan ya. Dan tetap menjaga kesehatan supaya kita tetap kuat di dalam imun kita. Dan adik-adik jangan lupa untuk selalu melakukan firman Tuhan dimanapun adik-adik berada. Nah adik-adik, kita akan berdoa penutup. Mari semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa kami sudah selesai ibadah. Biarlah firman-Mu dapat kami terapkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati aktivitas adik-adik dalam 1 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus berkati, lindungi, dan jadikan adik-adik anak-anak terang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke adik-adik, imponen sudah selesai nih. Sampai ketemu di imponen selanjutnya ya adik-adik. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ketika adik-adik ingin bepergian. Dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.